Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Pada kesempatan hari ini kami diberikan waktu untuk menyampaikan nota pembelaan pledoi terdakwa Asta Danika. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kami bacakan pokok-pokok pledoi ini kami susun setebal 662 halaman, terdiri dari 9 bab. Bab pertama pendahuluan sampai dengan bab 9 penutup. Di bab 1 pendahuluan, surat dakwaan, surat tuntutan, fakta persidangan, analisa fakta kami anggap dibacakan karena sudah kami serahkan masing-masing. Analisa yuridis kami ringkas. Kami penasihat hukum terdakwa Asta Danika berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua, yaitu pasal 13 junto pasal 64 KUH pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana kami anggap dibacakan. Yang kami bacakan langsung bab 8 kesimpulan dan bab 9 penutup, dimulai dari halaman 550. Ya. Ya, nomor. Izin membacakan yang mulia. Langsung masuk ke bab 3, bab 8 maaf, kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Berdasarkan uraian analisa fakta dan analisa yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di hadapan persidangan akuo, penasehat terdakwa Asta Danika berkesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Asta Danika adalah pemilik PT Bakti Karya Utama, PT Najma Tata Laksana, PT Asta Perdana dan CP Estetika Utama, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi perkereta-apian sejak tahun 2016 hingga saat ini sebagai rekanan penyedia pada Direktorat Jenderal Perkereta-apian Kementerian Perhubungan RI. Bahwa terkait proyek peningkatan jalur kereta api R33 menjadi R54 km 82 sampai dengan 86 antara Lampegan Cianjur, perusahaan terdakwa Asta Danika PT Najma Tata Laksana mengikuti dan memenangkan lelang. 3. Bahwa setelah PT Najma Tata Laksana memenangkan lelang, terdakwa Asta Danika dimintai sejumlah uang oleh Sinto Pirjani Huta Barat selaku PPK atau pejabat pembuat komitmen proyek peningkatan jalur KAR33 menjadi R54 Lampegan Cianjur, yang kemudian uang tersebut diberikan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut. A. Bulan Februari 2023 sebesar 50 juta rupiah diberikan untuk operasional pengurusan MC0. B. Bulan Maret 2023 sebesar 25 juta rupiah diberikan untuk pengurusan anggaran multi-years contract atau MYC. C. Bulan April 2023 sebesar 400 juta rupiah diberikan untuk THR Lebaran tahun 2023. 4. Bahwa pemberian uang seluruhnya berjumlah 475 juta tersebut atas permintaan Sinto Pirjani Huta Barat selaku PPK proyek peningkatan Lampegan Cianjur yang diberikan setelah perusahaan terdakwa Asta Danika PT Najma Tata Laksana memenangkan lelang, di mana sebelum mengikuti pelelangan tidak ada pembicaraan dan kesepakatan terkait presentasi komitmen fee atau senilai sejumlah uang antara Sinto dengan terdakwa Asta Danika. 5. Bahwa uang sebesar 475 juta rupiah yang diberikan terdakwa Asta Danika kepada Sinto Pirjani Huta Barat tersebut bersumber dari uang perusahaan
tidak ada kaitannya dengan uang proyek peningkatan jalur Lampegan Cianjur. Oleh karena memang belum ada pembayaran uang muka yang diterima oleh perusahaan terdakwa Astana Danika selaku pemenang lelang. 6. Bahwa alasan atau motif terdakwa Astana Danika memenuhi permintaan Sinto Pirjani Huta Barat dengan memberikan uang 475 juta rupiah karena mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Sinto Pirjani Huta Barat selaku PPK proyek Lampegan Cianjur, atau oleh terdakwa Astana Danika dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Sinto selaku PPK Lampegan Cianjur sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan ke-1 alternatif kedua. 7. Bahwa pada akhirnya proyek Lampegan Cianjur dibatalkan oleh pihak DJKA. Oleh karenanya tidak ada pembayaran yang diterima oleh perusahaan terdakwa Astana Danika dan PT Najma Tata Laksana tidak mengerjakan proyek tersebut. 8. Bahwa selain pemberian uang sebesar 475 juta rupiah kepada Sinto selaku PPK Lampegan Cianjur, terdakwa Astana Danika juga memberikan sejumlah uang sebesar 20.998.283 rupiah secara bertahap pada masing-masing PPK, yaitu Saipullah Perdana Kresna Hadi Martani masing-masing pada kantor Satker Balai Perawatan Kereta Api Indonesia, Yunanda dan Renaldi Pradu Budiman selaku PPK Satker PLS 1 Yogyakarta, Ferdian selaku Satker PLS Gombong Kabupaten Kebumen, Arisma selaku PPK kantor Satker Akademi Perkeretaapian Indonesia atau API, Dimas Reska, Taufik Hidayat Suarsono, Hairul Nur Ramdan, dan Fadiliansah masing-masing selaku PPK pada BTP kelas 1 Semarang, Zulkarnain dan Sudiamoko selaku PPK Satker Jawa Tengah, Ereja Maulana Maghribi selaku PPK BTP kelas 1 Surabaya, Benat Hasibuan selaku PPK Satker Jawa Tengah pada kantor Satker Sumatera Barat BTP 1 kelas 1 Semarang, Deki Martin selaku PPK BTP kelas 1 Semarang, David Sujito selaku PPK pada BTP kelas 1 Bandung, serta Muhammad Husnul selaku PPK pada BTP kelas 1 Medan, dengan uraian sebagai berikut. A. Pada tanggal 2 November 2016 sampai dengan 23 Desember 2016 bertempat di kantor proyek Balai Perawatan Perkeretaapian Jalan Solo Purwodadi, Kecamatan Kabupaten Grobogan. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp492.436.000 kepada Saipullah selaku PPK dalam paket pekerjaan workshop Ngerombro pekerjaan trek. Uang tersebut dengan rincian 2 November 2016 250 juta rupiah, 6 Desember 2016 192.436.000 rupiah, 2 November sebesar 50 juta rupiah. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Astana Danika pada saat memberi keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan akuo, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Saipullah sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya, dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Lanjut. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 dan 29 Juni 2016 bertempat di kantor Satker Akademi Perkeretaapian Indonesia API di Jalan Tirta Raya Kota Madiun, terdakwa memberikan uang sebesar Rp495 juta kepada Arisma selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan trek secara bertahap dengan rincian tanggal 29 Maret 2016 sebesar
235 juta rupiah dan tanggal 29 Juni 260 juta rupiah. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Asta Danika pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan aku, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Arisma sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 dan 22 November 2016 bertempat di kantor Satker Sumatera Barat di Padang, terdakwa memberikan uang sebesar Rp283.800.000 selaku kepada Bertan Hasibuan selaku PPK dalam paket pekerjaan peningkatan jalan kereta api menganti rel R33 bantalan besi dengan rel R54 bantalan beton di kilometer 560 919+200 antara Batu Kacang lintas Teluk Bayur Sawalunto paket PJ18 secara bertahap dengan rincian 21 Maret 2016 sebesar Rp40 juta, 18 November 2016 sebesar Rp144.800.000, 21 November 69 juta rupiah dan tanggal 22 November 30 juta rupiah. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut saksi Bertan Hasibuan di hadapan persidangan aku membenarkan terkait adanya pemberian dari terdakwa Asta Danika sebesar Rp 283.800.000 sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 bertempat di kantor Satker Jawa Tengah di Semarang, terdakwa memberikan uang sebesar 250 juta kepada Zulkarnain selaku PPK dalam paket pekerjaan pemasangan rel R54 untuk jalur ganda kilometer 250/252+300 sepanjang 3.900 antara Palur ke Miri secara bertahap dengan rincian tanggal 28 Maret 2016 75 juta rupiah, tanggal 27 April 2016 175 juta rupiah. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan tersebut meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Asta Danika pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan aku, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Zulkarnain sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tahun 2017 bertempat di kantor Satker Jawa Tengah di Semarang, terdakwa memberikan uang sebesar 810 juta rupiah kepada Dimas Reska selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jalur ganda tahap 2 di kilometer 251+300 256+250 antara stasiun Gemiri stasiun Palur JGS 20 secara bertahap dengan rincian 26 Mei 2017 sebesar 80 juta, 6 Juni 2017 330 juta, 22 Juni 2017 90 juta dan 5 Juli 2017 sebesar 110 juta, 14 Agustus 2017 sebesar 200 juta rupiah. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut saksi Dimas Reska Putra di hadapan persidangan aku menerangkan bahwa saksi pernah meminta bantuan uang sebesar 200 juta rupiah kepada terdakwa Asta Danika serta beberapa kali meminta bantuan operasional yang jumlahnya saksi tidak ingat, sehingga hal tersebut berbeda dengan jumlahnya saksi yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut belum dapat dibuktikan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan 19 Desember 2019 bertempat di kantor Satker Pekerjaan Lintas PLS 1 Yogyakarta, terdakwa memberikan uang sebesar 1.160 juta rupiah kepada Yunanda secara bertahap dan sebesar 1.902 juta rupiah kepada Renaldi Prabudiman secara bertahap. Keduanya selaku PPK dalam paket multi-year pekerjaan konstruksi pembangunan jalur ganda KA dan jembatan Kuraya Kotoarjo kilometer 456+300 462+400 antara Kebumen Prambun. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Asta Danika pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan aku, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Yunanda dan Renaldi Prabudiman sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 6 September 2019 dan 10 September 2019 bertempat di kantor Satker Jawa Tengah di Semarang, terdakwa memberikan uang sebesar Rp548.268.000
kepada Sudiatmoko selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jalur kereta api Solo Balapan Bandara Adi Sumarno kilometer 4+000 kilometer 6+200 antara Solo Balapan Adi Sumarno sepanjang 2000 km SP secara bertahap dengan rincian 6 September 2019 360 juta 268 rupiah, 10 September 2019 180 juta rupiah. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Asta Danika pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan aku, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Sudiatmoko sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 bertempat di kantor Satker Pekerjaan Lintas Selatan PLS 2 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen terdakwa memberikan uang sebesar 910 juta rupiah kepada Ferdian selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jalur ganda KA Kroya Kutoarjo kilometer 424+100 426+200 antara Tambak Gombong dan emplasemen stasiun Ijo termasuk tempat penumpukan dengan rincian 19 Agustus 2019 291 juta rupiah dan sebesar 114 juta rupiah, tanggal 19 Desember 2019 100 juta, 27 Desember 176 juta dan 229 juta rupiah. Bahwa terhadap dalam dakwaan kedua tersebut meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Asta Danika pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan aku, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Ferdian sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019 bertempat di kantor Satgas Jawa Tengah di Semarang, terdakwa memberikan uang sebesar 1.070 juta rupiah kepada Sudiatmoko selaku PPK dalam paket pekerjaan konstruksi relokasi jalan penghubung dan jalan akses pembangunan jalur kereta api Solo Balapan Bandara Adi Sumarno dengan rincian 29 April 2019 200 juta rupiah dan 175 juta rupiah, 25 Juni 2019 sebesar 235 juta rupiah, 27 September 2019 200 juta rupiah dan 25 Oktober 2019 sebesar 260 juta rupiah. Bahwa terhadap dalam dakwaan kedua tersebut meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Asta Danika pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan aku, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Sudiatmoko sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 dan 1 November 2020 bertempat di kantor proyek di Balai Perawatan Perkeretaapian Jalan Solo Purwodadi kilometer 7 Depok Timur Kecamatan Toro Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, terdakwa memberikan uang sebesar 584 juta rupiah kepada Perdana Kresna Hadi Martani selaku PPK dalam paket pekerjaan trek tahap 2 melalui Arif Munandar secara bertahap dengan rincian tanggal 2 Maret 2020 sebesar 84 juta rupiah, tanggal 29 April 2020 sebesar 200 juta rupiah, tanggal 1 November 2020 sebesar 300 juta rupiah. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut meskipun telah dibenarkan oleh terdakwa Asta Danika pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di hadapan persidangan aku, akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan Perdana Kresna Hadi Martani sebagai saksi agar dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Mohon izin yang mulia selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Dilanjutkan yang mulia. Pada tahun 2020 bertempat di kantor Satker Bogor Sukabumi di Bandung, terdakwa memberikan uang sebesar 6 miliar rupiah secara bertahap kepada David Sujito selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta KA kilometer 0+200 sampai kilometer 1+600 pembangunan BH16
BH 19 dan penataan emplasemen stasiun Bogor Peledang antara Bogor Peledang Batu Tulis lintas Bogor Sukabumi. Bahwa terhadap dalil dakwaan kedua tersebut, terdakwa Asta dan Ika menerangkan perusahaan terdakwa PT Bakti Karya Utama dipinjam bendera oleh Joko Laksono. Oleh karena pembayaran uang muka dan termin melalui rekening perusahaan terdakwa yang dipinjam tersebut, maka David Sujito selaku PPK meminta sejumlah uang tersebut kepada terdakwa Asta dan Ika. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi David Sujito dengan keterangan terdakwa Asta dan Ika. Bahwa pada tahun 2021 bertempat di kantor proyek pekerjaan di Kulon Progo, terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.869.500.000 kepada Deki Partin selaku PPK dalam paket pekerjaan konstruksi pembangunan trek peron stasiun bandara Yogyakarta International Airport dan fasilitas pendukung lainnya dengan rincian tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp170 juta, tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp150 juta, tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp918.500.000, tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp231 juta, pada tahun 2021 selama 8 bulan total sebesar Rp400 juta. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Deki Martin di hadapan persidangan Aqua menerangkan bahwa terdakwa Asta dan Ika memberikan uang operasional sebesar 50 juta per bulan selama proses pengerjaan yang berlangsung selama sekitar 6 atau 7 bulan, sehingga uang yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp350 juta. Hal tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya, dalam dakwaan kedua tersebut belum dapat dibuktikan dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 bertempat di kantor proyek pekerjaan di Linggapura, terdakwa memberikan uang total sebesar Rp620 juta secara bertahap kepada Taufik Hidayat Suarsono selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jembatan BH 1120 jalur hulu termasuk perbaikan hidrolik sungai antara Linggapura Bumi Ayu lintas Cirebon Kroya dengan rincian tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp300 juta. Pada tahun 2021 selama 4 bulan total sebesar Rp320 juta. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Taufik Hidayat Suarsono di hadapan persidangan Aqua menerangkan bahwa pernah menerima uang sebesar Rp300 juta dari terdakwa Asta dan Ika yang diberikan melalui stafnya. Hal tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya, dalil dalam dakwaan kedua tersebut belum dapat dibuktikan dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tahun 2021 bertempat di kantor PPK pada BTP kelas 1 Semarang, Jalan Suratmu Mayaran, Kota Semarang, terdakwa memberikan uang sebesar Rp120 juta kepada Khairul Nur Ramadan selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jembatan penyeberangan orang pada kilometer 296+025 antara Rubuk Linggapura lintas Cirebon Kroya secara bertahap dengan rincian pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp20 juta, total sebesar Rp80 juta. Tanggal 8 November 2021 sebesar Rp13 juta dan sebesar Rp27 juta. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Khairul Nur Ramadan di hadapan persidangan Aqua menerangkan bahwa terdakwa Asta dan Ika memberikan uang operasional sebesar Rp20 juta per bulan selama proses pengerjaan, sehingga uang yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp80 juta. Hal tersebut berbeda dengan yang dilahirkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karena dalil dalam dakwaan kedua tersebut belum dapat dibuktikan dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 8 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2022 bertempat di kantor PT Wika di Mojokerto, terdakwa memberikan uang total sebesar Rp491.910.283 kepada Reja Maulana Maghribi selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jalur ganda
Jalan KA Lintas Selatan Jawa antara Mojokerto sepanjang lintas Surabaya Solo secara bertahap dengan rincian tanggal 22 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar 301.910.283 rupiah, sebesar 190 juta rupiah melalui Helmi. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Reja Maulana Maghribi di hadapan persidangan aku menerangkan bahwa pernah meminta bagian sebesar 1% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh terdakwa, yaitu sebesar kurang lebih 300 juta serta saksi juga pernah menerima uang sebesar 190 juta dari terdakwa, sehingga jumlah yang diterimanya sebesar 490 juta sebagaimana yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan Maret 2023 bertempat di kantor proyek pekerjaan Solo Balapan, Kadipiro, Kota Surakarta, terdakwa memberikan uang secara bertahap sebanyak 12 kali masing-masing sebesar 50 juta, seluruhnya sebesar 600 juta kepada Deki Martin melalui Aan Fauzi, dan secara bertahap sebanyak 3 kali masing-masing sebesar 45 juta, seluruhnya sebesar 135 juta kepada Bernard Hasibuan melalui Regi. Keduanya selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan jalur kereta api elevated antara Solo Balapan Kadipiro tahap 1. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Deki Martin di hadapan persidangan aku menerangkan bahwa terdakwa Asta Danika pernah memberikan uang sebesar 50 juta per bulan selama proses pengerjaan yang berlangsung selama 6 bulan, sehingga uang yang diterima oleh saksi adalah sebesar 300 juta. Sementara itu saksi Bernard Hasibuan membenarkan adanya pemberian uang sebesar 45 juta sebanyak 3 kali dengan total sebesar 135 juta. Hal tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut belum dapat dibuktikan dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 terdakwa memberikan uang sebesar 342 juta secara bertahap kepada Muhammad Husnul selaku PPK dalam paket pekerjaan peningkatan jalan KA penggantian bantalan beton rel R42 menjadi bantalan beton rel R54 antara kisaran Henglo lintas kisaran Rantau Prapat dengan rincian pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 bertempat di kantor PPK pada BTP kelas 1 Medan Jalan Kenanga Raya Tanjung Sari Kota Medan sebanyak 282 juta rupiah. Pada November 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jalan Benyamin Sueb Kapling B6 Superlux Mega Kemayoran sebesar 60 juta. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Muhammad Husnul di hadapan persidangan aku menerangkan bahwa terdakwa Asta Danika pernah memberikan uang operasional sebesar 320 juta yang diberikan secara bertahap untuk uang operasional. Hal tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut belum dapat dibuktikan dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 bertempat di kantor proyek pekerjaan di Linggapura, terdakwa memberikan uang sebesar 100 juta kepada Fadliansah selaku PPK dalam paket pekerjaan perkuatan lereng Abud M1 dan 2 hulu hilir serta perkuatan lereng area sungai Gelagah BH1120. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Fadliansah di hadapan persidangan menerangkan bahwa tidak ingat terkait dengan adanya pemberian uang sebesar 100 juta dari terdakwa Asta Danika. Hal tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya dalil dalam dakwaan kedua tersebut belum dapat dibuktikan dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pada Februari 2023 bertempat di kantor PPK pada BTP kelas 1 Semarang, terdakwa memberikan uang sebesar 430 juta kepada Khairul Nur Ramdan selaku PPK dalam paket pekerjaan peningkatan jalur kereta api lintas Maus Cilacap
dengan rincian Februari 2023 sebesar 300 juta, Maret 2023 sebesar 130 juta. Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan kedua tersebut, saksi Khairul Nur Ramdan di hadapan persidangan membenarkan terkait dengan hanya pemberian uang tersebut dari terdakwa Astada Nikah sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Oleh karenanya, dalil dalam dakwaan kedua tersebut telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum pembuktian. Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut terkait dengan 21 paket pekerjaan dikerjakan oleh perusahaan terdakwa Astada Nikah, yaitu PT Bakti Karya Utama, PT Nazma Tata Laksana, PT Asta Perdana, dan CP Estetika Utama dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2023. Bahwa pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Astada Nikah telah mengakui dan menyesali perbuatannya, yaitu memberikan uang sebesar 475 juta untuk memenuhi permintaan Sinto Pirjani Huta Barat selaku PPK proyek peningkatan jalur KA-R33 menjadi Lempengan Cianjur, dan pemberian lainnya sebesar 20.998.914.283 rupiah secara bertahap kepada 17 PPK lainnya terkait dengan 21 paket pekerjaan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Oleh karenanya, pengakuan tersebut telah membantu mempermudah penuntut umum dalam membuktikan dalil-dalil dakwaannya di hadapan persidangan perkara akuo, guna memberikan keyakinan kepada majelis hakim terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Astada Nikah. Dengan demikian, sudah seharusnya diberikan apresiasi dengan tuntutan pidana dan amar putusan yang seringan-ringannya serta seadil-adilnya bagi terdakwa Astada Nikah. Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, pertama, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Astada Nikah sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur dakwaan ke-1 alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 65 KUH pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Astada Nikah sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur dakwaan ke-1 alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 65 KUH pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Lanjutkan yang mulia.